Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Puber Putra Pakuan Belajar. With me Dimas Winnie as English teacher at Putra Pakuan. Okay, so are you ready to study? Yes, okay. In this video, I will show you the materials about recount text. So, what is recount text? Have you ever heard about recount text? Pernahkah kalian dengar tentang recount text atau text recount? Okay, so next, recount text. Recount text is a text which retells event or experiences in the past. Artinya apa? Artinya teks recount itu adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman kita di masa lalu. Okay, for example, our holiday in Bandung or our holiday in Eropa and etc. Jadi contohnya misalkan pengalaman kita liburan di Bandung, di Eropa, atau pengalaman sedih maupun senang kalian. Jadi kalian tuangkan di text recount tersebut. Okay, so how about biography? Have you ever heard about biography? Okay, biography also example of recount text. Jadi biografi juga merupakan contoh dari text recount ya. Okay, next. So, what is the purpose of recount text? Do you know it? Okay, jadi tujuannya apa sih recount text ini? Text recount ini? Okay, so the purpose of the recount text is to inform or to entertain the reader. Jadi artinya adalah text recount ini tujuannya untuk menghibur atau untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Okay, next. Okay, so what is the generic structure of recount text? The first is orientation, and the second is events, and the last is reorientation. So what is the orientation is? Okay, orientation provides the setting and introduces participant. Jadi dalam orientation ini kita jabarkan partisipannya itu siapa saja dan latar tempatnya itu di mana. Okay, so how about events? Events tell what happened in what sequence. Artinya apa? Jadi dalam paragraf di events ini kita jabarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian itu secara berurutan dari mulai awal sampai dengan akhir. Now, how about the reorientation? In the orientation, optional closure of events. Artinya apa? Jadi ini dalam paragraf reorientation kita menjabarkan tentang penutup dari text recounts ini. Okay, next. So, how about language feature? Okay, so in the recount text, we use simple past tense. Setelah kita bicara sebelumnya ya, karena text recount ini adalah menjabarkan tentang peristiwa di masa lalu, jadi kalimat yang tepat itu menggunakan past tense dan menggunakan verb kedua ya. Okay, so next is using chronological connection. For example, in the first day, and then in the last day, next day, nah itu. Jadi artinya apa? Menggunakan koneksi secara kronologi ya, misalkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari terakhir sampai selesai ya. And then, next, introducing personal participants. Artinya apa? Jadi memperkenalkan siapa sih partisipan yang ada di text recount itu. Contohnya, for example, I, we, my friend, and etc. Yes. Okay, next, using action verb. Yes. Jadi menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini tentu saja harus menggunakan verb kedua. For example, went, saw, and took. Yes. Next. Okay, I will show you example of recount text. The example of recount text is holiday in Korea ya. In the first paragraph, it is orientation, and the second paragraph it is events, and the last paragraph it is reorientation. Why we called first paragraph is orientation? Because in first paragraph, the writers show you participants and setting, yes. Jadi dalam paragraf pertama ini penulis itu menceritakan tentang siapa partisipannya dan di mana lokasi atau settingnya. Kemudian the second paragraph ya, kenapa kita katakan ini sebagai events? Karena di paragraf kedua ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada saat
liburan ke Korea. Kemudian ditandai dengan apa? Ada kata-kata penghubung seperti on the first day, and then, on the next day. Nah itu, jadi dari awal sampai akhir itu diceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika mereka holiday in Korea. Okay? In the next paragraph, it's called reorientation. Why? Because in the last paragraph, the writer concludes ya. Jadi apa sih namanya itu? Menyimpulkan akhir dari cerita dari perjalanan mereka di Korea. Selain itu, mengapa kita tahu ini adalah text recount? Kita lihat dalam kata kerja yang ada garis merahnya ya, bukan di bold merah. Nah ini menandakan bahwa ini menggunakan verb kedua. Oke? Spent, went, checked, was, made, and had, and etc. Okay, so I think that's enough for this video. Yes, thank you for watching and welcome back to Puber Putra Pakuan Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.